Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wal iyadu billah. Para jamaah sekalian Masjid Baitus Sakinah yang dirahmati Allah, pertanyaan siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini salah satu pertanyaan yang penting untuk kita ketahui jawabannya. Bahkan sekalipun mungkin kita mendengar jawaban yang berbeda-beda, tapi minimal kita punya salah satu jawaban. Jangan sampai blank. Kata atau kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah, frasa ini, nama ini, itu paling awal dinisbatkan kepada sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma diriwayatkan oleh Al-Hafidh Al-Lalaka'i dalam kitab beliau Syarhu Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah, ketika menafsirkan firman Allah di surat Ali Imran, surat yang ketiga, di ayat yang ke-105. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari, kata Allah, ingatlah hari ketika ada wajah-wajah yang menjadi putih, memutih, dan ada wajah-wajah yang menghitam. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Orang yang menghitam wajahnya orang yang melakukan kekufuran, baik kekufuran besar maupun kekufuran kecil. Dan semakin seseorang melakukan cabang-cabang kekufuran, maka semakin menghitam wajahnya di akhirat. Tapi orang yang memutih wajahnya, kata Allah, wa ammal ladzina bayaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Orang yang memutih wajahnya berarti kebalikannya, justru diberikan rahmat oleh Allah, kekal di dalam surga. Ibnu Abbas menafsirkan orang-orang yang memutih wajahnya, kata beliau, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini riwayat yang paling klasik tentang penggunaan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan para ulama umumnya setelah itu memaknai Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini sebagai wujud nyata hadis Nabi SAW yang tadi disinggung Ustaz Hasan tentang perpecahan umat Islam, hadis iftiraqul ummah. Hadis ini hadis yang sangat banyak diriwayatkan para ulama, di mana Nabi SAW bersabda, sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Umat Islam akan terbagi-bagi menjadi 73 kelompok. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya terancam neraka kecuali satu. Dalam riwayat At-Tirmidzi, wahiyal jamaah, itulah yang berbentuk pada al-jamaah. Makanya tadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itulah ini. Riwayat lain, maka na ala misli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Mereka-mereka yang seperti jalanku dan jalannya para sahabat-sahabatku. Berarti di sini kita sudah mengetahui bahwa yang selamat itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang 72 lagi, kata Nabi SAW, kulluha finnar. Dijelaskan para ulama maksud kulluha finnar, yakni terancam neraka, gitu kata Imam As-Safarini, Al-Hafidz Ibnu Qayyim dan lain-lain. Kenapa? Karena melakukan penyimpangan dalam akidah. Ada penyimpangan dalam akidah. Ya, saya bacakan kutipan penting, ya, dari Imam As-Safarini tersebut di kitab Lawamil Anwarul Bahiyah.
Kata beliau, fayuqalu bid'ah i'tiqadan ay iftiraquhum li ajli i'tiqadi. Perbedaan 73 kelompok tersebut bukan perbedaan fikih, bukan apalagi perbedaan ormas, perbedaan yayasan, perbedaan jamaah masjid, perbedaan pembaca majalah, penerbit, enggak, radio, TV, enggak. Kata beliau, perbedaannya li ajli i'tiqad, perbedaan akidah. Kalau kita mau kenalan, sebetulnya saya ada serial tersendiri membahas satu-satu tuh yang 73 tersebut. Ya. Ada di YouTube. Tapi saya sebutkan singkat saja nama-namanya biar kenalan. Kata Imam As-Safarni, 72 yang menyimpang itu 20-nya kelompok Mu'tazilah. Ya, bisa dikelompokkan ke Mu'tazilah. Mu'tazilah itu nama besar, kemu'tazilahan. Lah, Mu'tazilah terpecah 20. Pertama Al-Wasiliyah, 2 Al-Amriyah, 3 Al-Hudzaliyah, 4 An-Nazamiyah, 5 Al-Aswariyah, 6 Al-Iskafiyah, 7 Al-Ja'fariyah. Ini ntar ada rekamannya, tenang aja. 8 Al-Bishriyah, 9 Al-Murdariyah, 10 Al-Hishamiyah, 11 As-Solihiyah, 12 Al-Haitiyah, 13 Al-Haddabiyah, 14 Al-Ma'mariyah, 15 Al-Thumamiyah, 16 Al-Khayyatiyah, 17 Al-Jahiziyah, 18 Al-Ka'biyah, 19 Al-Jubbaiyah, 20 Al-Hashimiyah. Nah, masing-masing ini ada ciri khas sendiri dalam akidahnya. Ya. 22 lagi, tadi 20 dari Mu'tazilah. 22 lagi ini kelompok berada di bawah payung besar namanya Syiah. Jadi Syiah itu macam-macam. Ya, sehingga perlu berhati-hati menggunakan istilah Syiah, bukan Islam misalnya. Ya. Kalau maksudnya bukan Islam yang murni, otentik, ya. Tapi kalau maksudnya mau dikeluarkan dari Islam semua-muanya tanpa dirinci, itu problematik. Nanti jadi bumerang. Ya, nanti jadi bumerang buat Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri. Ya. Karena 72 ini semua-muanya itu masih umatku. 73. Kata Nabi, "Sataftariqu ummati." Umatku akan. Berarti masih masuk umatku. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun berkali-kali di Majmu' Fatawa sebut, ya, bahwa banyak daripada Syiah itu yang memang muslim, masih dihukum muslim, cuma ya menyimpang akidahnya, tidak sama dengan Ahlus Sunnah. Berarti kelompok 21 As-Sabaiyah, Al-Kamiliyah, Al-Bayaniyah, Al-Mughiriyah, Al-Janahiyah, Al-Mansuriyah, Al-Khattabiyah. Ini yang kata Imam Syafi'i ini menghalalkan bohong. Jadi paling parah bohongnya itu Al-Khattabiyah. 8 Az-Zammiyah, 28. 29 Al-Ghurabiyah, Al-Hishamiyah, Az-Zurariyah, 31, Al-Yunusiyah, An-Nu'maniyah, Ar-Rizamiyah, Al-Mufawwidah, Al-Bidaiyah, An-Nusairiyah, Al-Ismailiyah, Al-Jarudiyah, Al-Sulaimaniyah, Al-Batriyah, dan Al-Imamiyah. Al-Batriyah ini nama lainnya Az-Zaidiyah. Ini 22 kelompok Syiah. Tapi memang sebagian itu berevolusi. Jadi kadang-kadang namanya saja sama, tapi pemikirannya sudah jauh beda, menyimpang. Gitu ya. 20 lagi itu kelompok Khawarij. 20 lagi kelompok Khawarij. Itu Khawarij juga ada kelompok-kelompoknya di bawah kumpulan nama besar Khawarij, yaitu Al-Muhakkimah, Al-Baihasiyah, Al-Azariqah, An-Najdiyah, Al-Asfariyah, Al-Hafsiyah, Al-Yazidiyah, Al-Harithiyah, Al-Ibadiyah. Al-Ibadiyah ini sekarang punya negara besar, pemerintahannya resmi menganut mazhab Ibadiyah, Khawarij.
yaitu negara apa, ada yang tahu? Negara Oman, Ibadiyah. Dan mereka proud of Ibadis. Jadi mereka bangga-bangga saja terhadap Ibadism ini. Ya, terang-terangan memang Ibadiyah. Tapi Ibadiyah ini sebetulnya itu secara pemikiran yang masuk kelompok Khawarij. Ya. Di antara ciri khas Khawarij adalah menganggap pelaku dosa besar itu apa? Kafir, keluar dari Islam. Jadi baru bikin dosa besar kafir. Nanti di antara mereka ada rincian-rincian lagi. Kalau ciri khas Syiah, ciri khasnya apa? Apa ciri khas Syiah? Yang paling ciri khas yaitu menganggap khalifah sepeninggal Nabi harusnya siapa? Harusnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu kunci. Enggak semua Syiah mengkafirkan Abu Bakar, enggak semua Syiah. Enggak semua Syiah mengkafirkan sahabat Nabi, enggak semua. Tapi titik kesamaan semuanya adalah mengatakan bahwa yang mestinya jadi khalifah Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu. Bahkan Syiah yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, berdasarkan kesepakatan semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu paling dekat tuh Zaidiyah itu Syiah yang paling dekat. Itu saja ulama terkenal mereka, Imam Asy-Syaukani, yang mungkin banyak ulama-ulama Muhammadiyah itu baca buku Imam Asy-Syaukani, baik buku tafsir Fathul Qadir dipelajari di Libya, maupun buku syarah hadis ahkamnya Nailul Autor, gitu kan ya. Itu kan beliau ulama besar Zaidiyah, walaupun dalam banyak poin beliau itu meninggalkan Zaidiyah, mengikuti Salafiyah. Tapi tetap sampai akhir hayat pendapat beliau bahwa yang mestinya jadi khalifah siapa? Ali radhiyallahu anhu. Dan Kanjeng Nabi punya surat wasiat bahwa sepeninggal Nabi harusnya Ali radhiyallahu anhu. Tapi enggak diterapkan sahabat-sahabat yang lain. Tapi Zaidiyah tidak mengkafirkan Abu Bakar, tetap radhiyallahu anhu pada Abu Bakar, tetap radhiyallahu pada Umar. Jadi menganggap mereka ini ya salah saja gitu. Gitu ya. Kalau ciri khas Mu'tazilah itu 5 prinsip. 5 prinsip disebut dengan al-usulul khamsah. Prinsip pertama, prinsip tidak menetapkan sifat. Mereka sebut prinsip tauhid. Jadi kata mereka Allah nggak punya sifat, nggak punya. Jangankan sifat apa, maha mendengar, maha melihat, enggak. Sifat maha mengetahui saja enggak punya sifat maha mengetahui. Loh Ustaz, nanti Mu'tazilah berarti bilang Allah bodoh dong, nggak tahu apa-apa. Enggak, mereka bilang itu bukan sifat bagi Allah. Allah maha mengetahui bukan dengan sifat mengetahui, sifat ilmu bukan, tapi Allah mengetahui saja, nggak dengan sifat. Tapi ini bagi mereka salah satu prinsip. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya dibilang oleh Mu'tazilah menyerupakan Allah dengan makhluknya, jasimah. Karena kata mereka, tuh lihat, kalau Allah punya sifat, berarti yang kekal itu nggak cuma satu, nggak cuma Allah, tapi apa? Sifat-sifatnya juga. Berarti yang maha awal nggak cuma Allah, yang qadim nggak cuma Allah, banyak dong. Gitu. Gimana? Prinsip kedua usulnya Mu'tazilah adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Oh bagus Ustaz kalau gitu. Tauhid jos. Amar nahi mungkar jos. Tapi begini maksudnya, amar nahi mungkar ini pemimpin yang zalim itu wajib diberontak. Lalu Sunnah wal Jamaah pemimpin zalim, ayo mainstream Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan menjadi ijma kemudian. Pemimpin kalau cuma zalim tidak boleh diberontak. Nggak boleh. Kan zalim Ustaz, ya zalim ya, tapi nggak diberontak karena demi menghindarkan masyarakat dari efek buruk yang lebih besar, dari kerusuhan, dari kekacauan. Gampangnya kalau di Indonesia kira-kira, ya kalau merasa yang ini zalim, ya pemilihan berikutnya jangan dipilih lagi, gitu saja. Dan jangan dipilih kroni-kroninya, kira-kira gitu gambarannya. Adapun berontak, angkat senjata, bikin kekacauan, kios, yonda. Paham nih? Itu prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, nanti saya garis bawahi soal ini. Kita kembali lagi ntar ke situ, insya Allah. Karena sudah ada suara-suara mengatakan bahwa untuk zaman sekarang yang paling cocok itu akidahnya Mu'tazilah. Nanti ya.
Prinsip nomor 3 Mu'tazilah itu adalah prinsip manzilatun bainal, yang terkenal dari Mu'tazilah. Bagi mereka, orang kalau dosa besar itu gak kafir, kayak Khawarij bilang itu gak kafir, tapi juga tidak apa? Tidak mukmin. Nah terus apa dong? Mereka istilahkan bukan mukmin, bukan kafir, tapi fasik. Istilah buat di dunianya apa? Fasik. Fasik ini bagi mereka bukan mukmin, tapi juga bukan kafir. Itulah kedudukan di antara dua kedudukan. Ya, kalau Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar itu masih mukmin, tapi juga apa? Tapi juga fasik. Mukmin tapi juga fasik. Kalau bagi Mu'tazilah, mukmin nggak bisa fasik, fasik nggak mukmin. Gitu. Tapi nanti di ujungnya di akhirat bagi Mu'tazilah sama kayak Khawarij, kalau dia tidak tobat kekal di neraka. Kekal di neraka. Bagi Ahlussunnah wal Jamaah, kalau tidak tobat pelaku dosa besar, gimana di akhirat? Terserah Allah. Ya, bisa Allah hukum ke neraka dulu, tapi juga bisa Allah ampuni gratis, cuma-cuma, tanpa perlu tobat. Tapi catatan, ini berlaku bagi dosa yang tidak berurusan dengan manusia, dengan hak-hak orang lain. Kalau berurusan dengan hak-hak orang lain, maka nggak bisa diampuni gratis begitu aja. Harus apa? Harus berhadapan dulu dengan para korban, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadis orang yang bangkrut, muflis, bukan muflih, bukan muslih. Tenang saja. Muflis. Jangan salah ngasih nama anak nanti ya. Meleset. Mau muflih udah banyak. Muslih wis wakeh. Ya wis lah, muflis. Ganti. Muflis artinya bangkrut. Hadisnya muflis itu kata Nabi, man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa sadaqah. Ini orang datang di akhirat bawa pahalanya banyak, wakeh, sholat, puasa, yang sunnah-sunnah juga sama, sedekah. Tapi ya'ti waqad syatama hadza, tapi udah menghina orang, wa daraba hadza, mukul orang, wa akhadha mala hadza, ngambil harta orang, wa safaqa dama hadza, dan menumpahkan orang lain. Maka kata Nabi SAW, fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka nanti korban-korbannya datang, wah, sampeyan dulu menghina saya di internet, saya nggak terima. Dulu di dunia saya diam saja, tapi sekarang di akhirat saya akan lawan. Hati-hati orangnya, hati-hati. Korban kezaliman di dunia bisa diam saja, tapi kalau di akhirat mereka akan lawan. Hati-hati. Datang korban penggusuran ilegal, datang korban pemecatan yang tidak sah, datang korban, macam-macam lah. Korban rakyat hartanya dikorupsi, korban tanah adatnya diembat untuk izin perusahaan yang tidak memperhatikan lingkungan. Hutan mereka dibakar secara semena-mena, direbut paksa. Nah itu hati-hati nanti di akhirat. Ustaz, bisa nggak pahalanya tuh kan korban datang tuh, mereka minta ganti rugi apa? Bukan uang lagi, dan nggak penting uang nanti. Yang penting apa? Yang penting adalah pahala. Bagi semua orang, semua yang penting waktu itu adalah mata uangnya tuh apa? Pahala. Karena nanti akan ditimbang di akhirat, itu ditimbang. Kalau sakulat mawazinu, pahalanya lebih banyak, maka masuk surga. Pahala 1000, dosa 300. 1000 kurang 300, 700 poin masuk surga. 700 itu mungkin level berapa gitu ya.
Kalau makin banyak poinnya, pahala 1 juta, dosa 30. Wah kan banyak banget tuh. 990, oh wis, banyak lah. 930, 70. Nah, gitu kan. Wah itu tinggi tuh. Berarti kan yang orang pikirin apa? Pahala. Kalau minus, pahala 100, dosa 300. Berapa berarti? Minus 200. Ya masuk neraka dulu. Masuk neraka dulu. Bahkan kata Ibnu Abbas, dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, meskipun selisih 1, pahalanya 100, dosa 101, minus 1, neraka dulu. Tapi nerakanya berarti neraka yang apa? Ya, cetek lah, kata yang dangkal. Ya tapi neraka sedangkal-dangkalnya panas. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, paling ringan siksaan neraka itu disuruh pakai apa? Sendal. Sendalnya panas pol sampai mendidih nih. Apa? Otaknya mendidih. Ya Allah. Dan dia menyangka dia yang paling berat siksaan dari neraka. Walhal dia yang paling ringan. Tapi kalau selisih 1, pahala 100, dosa 99 plus 1, surga, langsung surga, nggak pakai hisab dan neraka. Meskipun ada dosa tadi 99, karena ditimbang begitu, jadi mengurangi langsung. Bisa dimengerti aturannya ya? Bisa dipahami aturannya? Itu aturan begitu, aturan mainnya. Sekarang setelah dengar aturan tadi, makin semangat beramal soleh nggak? Makin males bikin dosa nggak? Oh iya. Cuma gimana Ustaz Hasan? Berapa pahala sekarang? Berapa? Tadi sholat asar siapa yang dapat notifikasi? Setelah salam, cetling, selamat. Sholat Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berjamaah Anda dapat 27 poin. Poin pahala Anda sekarang 10.367. Ada yang gitu nggak? Nggak ada. Dosa gimana dosa? Ada yang dapat notifikasi dosa. Nenot, Anda telah melihat perempuan cakep buka aurat di pinggir jalan. Dosanya 1. Dosa Anda sekarang 365. Nah, ada nggak? Ada. Walaupun kalau dikira-kira sebenarnya lebih gampang ngitung dosa apa ngitung pahala. Kenapa gampang ngitung dosa? Karena dosa nggak pakai syarat diterima. Ya dosa. Ngelihat konten joget-joget di TikTok, ya dosa langsung. Nggak pakai, nggak ikhlas, nggak pakai. Kalau pahala, kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, syarat diterima amal soleh ada berapa? 2 I. I yang pertama ikhlas, I yang kedua ittiba. Jadi kalau sudah ikhlas tapi tidak sesuai sunnah kanjeng Nabi, ya nggak berpahala. Kalau sudah ittiba tapi buatan ikhlas, ya juga tidak berpahala. Hati-hati. Tapi kalau dosa nggak pakai. Kalau sama gimana kalau sama? Kalau sama masuk a'raf. Masuk apa? A'raf. Karena kata Allah, wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Di surat Al-A'raf diceritakan A'raf tuh ya kayak pematang gitu kira-kira. Apa kok tempat antara surga dan neraka. Nanti di situ. Nanti agak lama di situ, habis itu masuk surga. Tenang aja, ujung-ujung masuk surga. Cuma lama dulu. Hati-hati. Ya. Dan kalau kita males sholat, males ibadah, termasuk males meninggalkan dosa, kita bayangin di akhirat timbangan kita tuh beda tipis. Bayangin begitu. Bayangin timbangan kita apa? Beda tipis. Pahala 100, dosa 101. Wah, nyesel tuh. Nyesel tidak sholat qobliyah subuh. Nyesel tidak sholat duha. Pas itu, nyesel banget. Aduh, kurang 1 Nyesel bukan main itu. Maka kata Nabi dalam hadis riwayat At-Tabarani, laisa yatahassaru ahlul jannah ala syai'in illa ala sa'atin la yadhkuruna Allah taala fiha. Penduduk surga saja
tidak menyesali sesuatu lebih parah daripada menyesal satu saat di dunia tidak zikir. Hati-hati. Biasakan kalau di atas motor sambil apa? Zikir. Di atas mobil sambil zikir. Nungguin sambil zikir. Niatkan sekarang pengajian sekalian niat itikaf. Niatin itikaf di masjid ini. Oke, lanjut. Prinsip keempat dari Mu'tazilah. Tadi yang ketiga apa? Kedudukan manzilah bainal manzilatain. Prinsip yang keempat adalah prinsip adil, keadilan. Maksudnya keadilan di sini adalah tidak ada takdir. Bagi mereka manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri. Mu'tazilah meyakini Allah tahu masa depan manusia mau ngapain, tapi semua perbuatan manusia itu tidak diciptakan oleh Allah. Perbuatan-perbuatannya yang dosa-dosa itu. Kata mereka supaya adil. Supaya apa? Adil. Kata mereka kalau seandainya perbuatan dosa diciptakan oleh Allah dan nanti manusia apa? Dihukum oleh Allah, apa yang terjadi dalam pandangan mereka? Nah, Allah berarti nggak adil. Allah berarti nggak adil. Supaya Allah adil, kata Mu'tazilah, berarti jangan ada takdir. Gak usah. Orang begitu melakukan dosa, ya udah melakukan dosa saja. Tidak lagi ada penciptaan Allah di situ. Itu prinsip yang keberapa? Nanti kita respon. Sekali lagi Mu'tazilah nanti kita respon. Yang kelima terakhir adalah prinsip al-wa'id. Bahwa kalau Allah sudah menjanjikan orang mukmin masuk surga, yang enggak mukmin masuk neraka kekal, maka orang yang fasik dan orang kafir pasti kekal di neraka. Untuk kafir kita setuju, tapi untuk fasik inilah Mu'tazilah, begitu prinsipnya. Yang tadi saya bilang, di dunia mereka mengatakan pelaku dosa besar di antara dua kedudukan, bukan mukmin, bukan kafir, tapi fasik. Tapi di akhirat bagi mereka fasik ini masuk neraka dan kekal. Gitu ya. Nanti kita jawab. Balik lagi. Jadi 72 itu 20 Mu'tazilah, 22 Syiah, 20 lagi apa? Khawarij. 3 ini aliran Najjariyah. Aliran apa? Najjariyah. Aliran Najjariyah ketiga. 1 Barhusiyah, 2 Az-Za'faroniyah, dan 3 Al-Mustadrikah. Nomor 5 berarti ya, sisanya tinggal 2 lagi, udah 70 tadi. 20, 22, 42. 42 tambah 20 62. 62 tambah Najjariyah 65. 5 lagi. Murji'ah ada 5 kelompok. Yunusiyah, Ubaidiyah, Ghassaniyah, Thaubaniyah, Taumaniyah. 70. 2 lagi kelompok-kelompok kecil. 1 Jabriyah 71 berarti. 1 lagi Musyabbihah. Musyabbihah ini yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dibilang Allah sama kayak makhluk. Allah kata Imam Ahmad, al-musyabbihatu taqul yadun kayadi wa wajhun kawajhi. Allah punya tangan seperti tangan manusia, punya wajah seperti wajah manusia. Na'udzubillah. Satu yang selamat yaitu namanya apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, disinilah para ulama panjang menjelaskan ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini pada akhirnya itu kelompok yang akidahnya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tidak berhenti di situ. Mereka juga sesuai dengan akidahnya para sahabat. Akidahnya siapa? Para sahabat. Karena kata Nabi tadi, yang selamat makana ala misli ma ana alaihi yauma wa ashabi. Yang selamat itu yang seperti akidahku dan akidah para sahabat. Contoh yang tadi, misalnya Mu'tazilah tadi. Generasi awal Mu'tazilah
itu dijumpai oleh sebagian tabi'in. Dilaporkan ke Ibnu Umar bahwa mereka mengatakan alla qadara wa annal amra unuf, tidak ada takdir, semua-muanya ya diciptakan manusia begitu saja. Kata Ibnu Umar, beritahu mereka bahwa saya berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dari saya, gak ada urusan, berarti mereka menyimpang. Nah, gitu. Jadi gak sesuai dengan akidahnya para sahabat. Murid-murid tabi'in ini pada tanya sahabat anu, jawabannya semuanya sama. Para sahabat punya pokok-pokok akidah yang sama. Pokok akidah ini biasa dirumuskan dalam 6 rukun iman. Berapa? 6 rukun iman. Rukun iman yang pertama kita semua tahu, iman kepada Allah. Dalam beriman kepada Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan Allah punya sifat-sifat yang mulia. Jadi Allah punya sifat maha mengetahui, punya sifat ilm, pengetahuan, punya sifat kemaha melihatan, al-basar, punya sifat kemaha mendengaran, as-sama', dan seterusnya dari sifat-sifat mulia. Mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah juga menetapkan sifat sesuai yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Seperti Allah firmankan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah istawa di atas ars, maha tinggi di atas ars. Mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan ini. Allah punya sifat apa? Al-istiwa 'alal arsy. Mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah juga menetapkan sifat yang tadi ditasbih oleh musyabbihah, tapi beda. Kalau musyabbihah tadi mengatakan Allah punya tangan seperti tangannya manusia. Ahlus Sunnah wal Jamaah mayoritasnya mengatakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Al-Qur'an, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai, surat Shad, punya sifat dua tangan, al-yadain, yang tidak sama dengan tangannya makhluk. Kalau tangannya makhluk itu anggota tubuh, bukan anggota tubuh bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tangannya makhluk itu fisik, berbentuk fisik, maka bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah tangan Allah tidak seperti tangannya makhluk yang demikian, tidak berbentuk fisik seperti itu. Nah terus apa? Ya sudah, kita imani Allah punya sifat apa? Yadain, kedua tangan. Sisanya lebih rinci dari itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beda seperti halnya sifat maha melihat. Kita mengimani Allah maha melihat, punya sifat kemaha melihatan, al-basar. Pertanyaan saya, apakah maha melihatnya Allah seperti melihatnya manusia? Tidak sama. Melihatnya manusia, sinar atau cahaya mengenai umpama meja, kemudian dari meja terpantul cahaya tersebut kemana? Ke mata. Kemudian di matanya ada lensa kan? Kemudian diproses oleh otak ngelihat kita. Pertanyaan saya, apakah Allah begitu melihatnya? Tidak serupa dengan melihatnya manusia. Lu berarti sama-sama namanya melihat, tapi beda apanya? Beda rinciannya. Kita serahkan itu hakikatnya pada Allah. Sebagaimana kita katakan Allah maha melihat, kita tidak tahu rincian bagaimana melihatnya Allah. Kita katakan juga bagi mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah Allah memiliki sifat kedua tangan yang tidak sama dengan makhluk. Nah, ini berkaitan sifat, berkaitan dengan nama-nama Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga semua menetapkan Allah punya nama-nama yang mulia, dan mereka mengatakan sepakat nama-nama Allah tidak terbatas jumlahnya. Lah terus 99 itu apa? 99 itu nama-nama yang istimewa. Kata Kanjeng Nabi, inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah. Allah Subhanahu wa taala punya 99 nama yang siapa yang hafal, siapa yang berdoa dengannya, siapa yang mengamalkannya, maka akan masuk surga.
Hadis Bukhari Muslim ini, kata para ulama, itu sebetulnya maksudnya 99 yang istimewa. Yang khasiatnya barusan. Siapa yang hafal masuk surga. Tapi Allah punya nama-nama lain yang kita tidak ketahui. Dalilnya apa? Dalilnya hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama-namamu yang Kau ajarkan kepada kami, yang Kau turunkan kepada kami, dan yang Kau tidak ajarkan dan yang Kau tidak turunkan. Berarti ada tidak nama yang tidak Allah beritahu kita? Belum Allah beritahu? Iya, ada. Ini mengimani Allah, nama dan sifat. Lebih penting lagi, mengimani Allah Subhanahu wa taala itu sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi. Tidak boleh mempersembahkan ibadah kecuali kepada Gusti Allah. Apa boleh? Mempersembahkan sebagian ibadah kepada penjaga gunung. Nggak boleh. Mempersembahkan sebagian ibadah kepada roh halus yang dianggap menjaga laut selatan, laut utara. Nggak boleh. Ibadah hanya boleh dipersembahkan kepada siapa? Pada Allah. Tidak boleh mempersembahkan, bahkan ini termasuk kemusyrikan, mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Sepakat ulama, itu kemusyrikan, syirik besar. Tidak boleh mempersembahkan ibadah kepada pohon, kepada batu. Nggak boleh, termasuk kepada kuburan. Mempersembahkan ibadah nggak boleh, termasuk syirik besar. Mempersembahkan ibadah kepada orang soleh, bahkan mempersembahkan ibadah kepada para nabi, malaikat pun tidak boleh, termasuk syirik besar. Ibadah hanya boleh dipersembahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua, rukun iman yang berkaitan malaikat. Ahlu sunnah wal jamaah mengimani Allah punya apa? Malaikat-malaikat. Yang ketiga, Allah menurunkan kitab-kitab suci. Yang keempat, Allah mengutus para nabi dan rasul. Yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mengadakan nanti hari akhir. Hari akhir itu ada yang kiamat kubro dan ada kiamat sugro. Kiamat sugro dimulai dengan meninggalnya setiap di antara kita. Itu kiamat. Jadi mengimani hari akhir bukan hanya mengimani setelah kiamat besar, tapi termasuk mengimani azab kubur, mengimani apa yang terjadi setelah dicabutnya nyawa, mengimani nikmat kubur, mengimani pertanyaan di kubur. Tadi di antara kelompok-kelompok lain yang bukan ahlu sunnah wal jamaah, ada yang tidak percaya kubur, itu ada pertanyaannya. Ada yang tidak percaya siksa kubur, ada. Kalau ahlussunnah wal jamaah semuanya sepakat ada siksa kubur bagi yang berhak disiksa di kubur. Contohnya yang menjawab pertanyaan nggak benar. Pertanyaan tersebut di kubur, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Ini bukan pertanyaan hafalan, bukan pertanyaan kognitif, tapi pertanyaan lebih kepada penjiwaan. Buktinya di hadis riwayat Abu Daud, ada orang yang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Kata dia, "Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuh." La adri, saya nggak tahu. Saya cuma dengar orang ngomong, lah terus saya ikut-ikutan. Kata para ulama di sini, apalagi hadisnya juga wa amal murtab, orang yang ragu. Dan menurut lain wa amal munafik, orang munafik. Itu jawabnya aku nggak tahu, aku cuma dengar orang ngomong, kemudian aku ikut-ikutan. Berarti dia dulu ngucapin la ilaha illallah, tapi tidak diapakan oleh hatinya, tidak diresapi, hanya ngomong aja di mulut. Itu akibatnya. Gitu ya. Di antara kelompok 72 tadi ada yang tidak percaya nanti ada timbangan di akhirat. Tadi kita udah bahas timbangan dan aturannya. Bagi ahlussunnah itu timbangan betulan. Bagaimana kita nggak tahu.
Tapi intinya memiliki dua sisi, lahu kifatan, dua sisi. Gitu ya. Nah, di antara di antara yang bukan ahlu sunnah wal jamaah ada yang tidak percaya syafaat. Mengatakan bahwa orang kalau dosa besar, ya udah neraka aja, nggak bisa diselamatkan dengan syafaat dan kekal. Bagi ahlu sunnah wal jamaah ada namanya apa? Syafaat. Syafaat itu adalah pertolongan. Ibarat mungkin kita bilang rekomendasi, surat sakti. Oh, gitu. Surat rekomendasi. Jadi ada orang yang tadinya hitung-hitungannya apa? Sudah pahala kalah dari dosa. Pahalanya 99, dosanya 100. Aduh, masuk neraka enggak? Masuk neraka. Masuk neraka. Tapi sebelum masuk neraka diberi syafaat oleh Kanjeng Nabi. Enggak masuk neraka. Oh, jos. Ada yang sudah masuk, sudah disiksa. Tadinya disiksanya lama. Dapat syafaat, dikeluarin. Dapat pengurangan, remisi namanya, remisi. Kira-kira gitu. Syafaat juga mencakup yang surganya rendah. Surganya rendah karena pahalanya cuma beda dikit sama dosanya. Tapi dapat syafaat naik. Nah, ini ahlu sunnah wal jamaah percaya. Bahkan percaya syafaat bukan hanya dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi juga dari nabi-nabi lain, tapi juga dari orang yang soleh. Paham ya? Bisa dimengerti. Orang-orang yang soleh. Makanya kita perlu ngecek apa kabar hubungan kita dengan Kanjeng Nabi. Takutnya kita nggak dikasih syafaat, loh, repot. Di antara cara supaya dapat syafaat Kanjeng Nabi ialah memperbanyak sholawat. Kata Nabi, ahakun nasi bi yaumil qiyamah aktsarhum alayya sholatan. Orang yang paling berhak dapat syafaatku, orang yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Ini difahami hadis Muslim ini berhubungan dengan hadis riwayat Abu Daud. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau saya banyak sholawat, emang Kanjeng Nabi kenal sama saya? Nah, ini perlu baca hadis riwayat Abu Daud. Kata Nabi SAW, fa inna sholatakum tu'radu alayya. Sholawat kalian diperlihatkan kepadaku. Jadi dapat laporan, niki sholawat wahai Nabi Muhammad dari fulan, dari Kedu. Ini sholawat dari fulan, dari Ngadirejo. Sholawat dari fulan, dari apa? Mana lagi? Teretep, dari Keuangan. Nah gitu. Terus. Jadi dikenal. Nanti di akhirat, wah ini nih yang banyak sholawat nih, Wong Keuangan nih. Kasih syafaat. Gitu. Syafaat orang soleh caranya berkawan dengan orang soleh, jangan musuhan sama orang soleh. Nanti di akhirat diingat, dibantu. Bisa Allah izinkan, tentu semua syafaat dapat izin Allah. Kata Allah di ayat kursi, madzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang memberi syafaat, siapa bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Nomor 6, rukun iman, prinsip ahlus sunnah wal jamaah adalah mengimani takdir. Takdir ini tadi sudah kita bilang, sudah diketahui Allah perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan kita itu, pilihan-pilihan kita, nantinya Allah Subhanahu wa ta'ala tuliskan. Perbuatan-perbuatan kita di masa depan Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Perbuatan-perbuatan kita di masa depan Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Nih 4 ya, bentuk takdir. Allah mengetahui, Allah menulis, Allah menghendaki, dan Allah menciptakan. Ustadz, nggak adil dong kalau gitu. Kalau berbuat dosa ternyata Allah sudah takdirkan. Oh, adil. Coba begini. Perbuatan kita itu kita lakukan dengan pilihan kita. Di depan ada perempuan cakep buka aurat. Ini laki-laki ceritanya.
kita dikasih pilihan. Apa pilihannya? Ngelihat atau tidak ngelihat? Ngelihat pilihan kita, nggak ngelihat juga pilihan kita. Silakan pilih. Allah tahu apa yang akan kita pilih. Dan pilihan-pilihan kita tersebut Allah Subhanahu wa taala nanti kalau kita sudah pilih, Allah wujudkan. Ingat urutannya apa? Allah tahu yang akan kita pilih. Terus Allah tulis, nanti dia akan pilih ini, dia akan pilih ini, pilih ini, pilih ini. Dia akan terima serangan fajar, dia akan nolak suap, dia akan korupsi, dia akan buang sampah sembarangan, dia akan selingkuh, dia akan tahu semua masa depan. Atau Allah tulis. Berarti yang Allah tulis ini berdasarkan apa? Pilihan-pilihan manusia. Lah kan belum milih, ya Allah nggak harus nunggu dipilih. Apa yang di masa depan Allah sudah tahu. Tulisan ini yang di Lauhul Mahfuz itu tidak memaksa manusia, ya nggak? Karena ditulis berdasarkan pilihan-pilihan dan apa yang kita akan lakukan nantinya. Dan kalau sudah tiba waktunya manusia dihadapkan pada pilihan, manusia akan memilih. Pilihan ini diberikan oleh Allah. Kata Syekh Utsaimin Taimiyah, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Kalian tidak punya kehendak kecuali kalau Allah menghendaki memberi kalian kehendak. Illa an ja'alahum sya'in. Itu kata beliau dalam Majmu' Fatawa. Jadi kita diberikan kehendak. Bisa milih dosa, bisa milih pahala. Kalau kita milih pahala, itu kehendak dari Allah. Kalau milih dosa juga kehendak dari siapa? Allah. Jadi Allah ngasih kehendak, istilahnya Imam Abu Hanifah, sholihah lididdain, bisa dipakai untuk dua sisi, bisa dipakai untuk baik atau buruk. Wa hadainahun najdain, imma syakira wa imma kafura. Kalau kita milih perbuatan baik, Allah wujudkan, ciptakan perbuatan baik. Kalau kita milih perbuatan buruk, Allah juga ciptakan perbuatan buruk. Jadi Allah mencipta sebagaimana yang akan dipilih dan yang dipilih oleh manusia. Gitu. Berarti Allah maksa nggak perbuatan kita? Nggak maksa. Anda yang milih kok. Tapi kan udah ditulis. Yang ditulis itu sesuai yang akan kita pilih. Jadi Allah nggak maksa. Bedanya kalau orang itu nunggu kejadian dulu baru ditulis. Oh dia begini, dia begini. Kalau Allah nggak usah nunggu kejadian, sudah ditulis duluan. Bisa dimengerti nih? Berarti bedanya dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah tadi bilang manusia cuma milih, tapi Allah tidak mencipta. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan perbuatan dosa itu pilihan manusia, tapi ciptaan siapa ujung-ujungnya? Allah menciptakan sesuai dengan pilihan manusia. Ini rukun iman yang ke-6 nih. Itulah kira-kira gambaran pokok-pokok akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Hal-hal lain misalnya, mungkin saya bacakan beberapa pokok lainnya. Sebagaimana disebutkan Imam Ibnu Sufyan Al-Qudumi. Misalnya tauhid, takdir, bahwa yang baik dan buruk ciptaan Allah. Wa fi syurutin nubuwati war risalah, syarat-syarat kenabian, kerasulan. Wa fi mualati sahabati kulli, mencintai sahabat-sahabat semuanya. Istri-istri Nabi dicintai. Wa ma jara dzalika ka'adami wujubi sholahi wal aslah, bahwa Allah tidak bisa diwajibkan. Allah harus begini, Allah harus begini. Enggak bisa. Wa fi isbatil kasab, bahwa manusia itu punya pilihan usaha. Wa isbati syafa'a, menetapkan adanya syafaat. Ini pokok-pokok Ahlussunnah wal Jamaah. Wa khuruji usatil muwahhidin minan nar, orang yang bertauhid walaupun dosanya banyak akan nantinya keluar dari neraka dan seterusnya. Itulah pokok-pokok Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalamnya ada sedikit rincian yang mereka saling berbeda, tetapi demikianlah perjuangan bersama Ahlussunnah wal Jamaah lintas generasi, mulai dari zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga ulama-ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah seperti Imam Ahmad bin Hanbal, seperti Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Hujjatul Islam Al-Ghazali,
Imam Abdul Mu'in An-Nasafi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Qadhi Abu Ya'la, terus begitu. Sampai Imam Al-Mardawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Al-Bayadhi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, terus Syekh Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abdul, Syekh Rosid Ridho, terus sampai terus di Indonesia para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Kiai Ahmad Dahlan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, terus Buya Nasir, Yai Munawar Khalil, Prof. Tengku Hasbi As-Siddiqi, Prof. Azhar Basir, terus sampai sekarang ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah terus membimbing umat supaya umat ini tidak percaya aliran-aliran yang menyimpang, aliran-aliran yang mudah mengkafirkan orang pelaku dosa besar, aliran-aliran yang gak percaya syafaat, yang gak percaya hadis, aliran yang gak percaya takdir, aliran yang apa lagi? Yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, aliran yang gak percaya sifat-sifat Allah. Nah itulah. Terakhir saya udah janji tadi mau jawab, apa benar Mu'tazilah yang paling cocok dengan zaman sekarang? Karena Mu'tazilah wajib berontak kepada pemimpin yang zalim. Dianggap Ahlussunnah wal Jamaah ini membela penguasa yang zalim. Salah. Yang dilakukan Ahlussunnah wal Jamaah cuma tidak berontak. Adapun nahi mungkar, Ahlussunnah wal Jamaah mewajibkannya. Para ulama wajib nahi mungkar kepada penguasa yang zalim. Nahi mungkarnya bagaimana? Nah ini baru beda Ahlussunnah wal Jamaah. Mayoritas mengatakan tidak apa-apa terang-terangan, asalkan memang perbuatan zalimnya si penguasa apa? Terang-terangan. Tapi nahi mungkar, bukan menghina, bukan coret-coret muka, bukan bikin lagu menghina, ngeledek-ngeledek, enggak. Nahi mungkar aja. Bapak Menteri, Bapak jangan sembarangan naikin harga bahan bakar minyak. Bapak Menteri, Bapak Presiden, Bapak Wapres, begitu. Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, ingatkan. Kata Hujatul Islam Al-Ghazali, fasadul ra'iyah bifasadi al-ulah, bifasadil umara, wa fasadul umara bifasadil ulama. Rakyat rusak kalau pejabat rusak, pejabat rusak kalau ulama rusak. Jadi memang kewajiban ulama untuk mengingatkan. Sebagian ulama ada yang enggak, meskipun terang-terangan, maka nasihatnya juga harus sembunyi-sembunyi, enggak apa-apa. Yang penting semua Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa kemungkaran meskipun dilakukan pejabat tidak boleh didiamkan. Semua sepakat tidak boleh didiamkan. Membeda caranya. Mayoritas ulama termasuk Syekh Muhammad bin Utsaimin, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, mereka mengatakan kemungkaran penguasa terang-terangan dinasihati juga apa? Terang-terangan. Kalau penguasa dosanya sembunyi-sembunyi, maka dinasihati sembunyi-sembunyi. Justru Mu'tazilah itu bikin kacau. Bawaannya pengen apa? Berontak. Zalim berontak. Enggak stabil, enggak rapi. Harusnya kan naik mungkar saja. Ingatkan. Gitu. Bisa dimengerti ya? Allah bisa. Dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah ini gara-gara takdir jadi memble. Nungguin aja yang penting takdir. Kata siapa? Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan kasab tadi. Diterangkan bagus oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Syifaul Alil. Manusia ini perbuatan dosanya itu nggak dipaksa Allah, tapi berdasarkan pilihan siapa? Pilihan sendiri. Allah ciptakan sesuai pilihan kita. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan pilihlah pilihan-pilihan yang baik, bertakwa. Gitu. Ini nggak benar dikatakan fatalistik, bikin lemah, bikin memble, enggak. Justru Mu'tazilah itu yang bikin manusia malah salah tingkah, karena dia menganggap bahwa perbuatan dosa dia justru ciptaan sendiri. Kalau itu berarti ada dua pencipta dong di alam ini. Siapa aja? Allah dan manusia-manusia. Wallahu a'lam. Itu yang kita bisa bahas dari siapa Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah SWT teguhkan kita di atas jalannya Ahlussunnah wal Jamaah, matikan kita di atasnya, jaga kita dari akidah-akidah yang menyimpang, akidah-akidah yang salah, dan mudah-mudahan Allah SWT bimbing kita agar kita bisa membedakannya mana akidah yang Ahlussunnah wal Jamaah dan mana yang bukan. Amin ya rabbal alamin. Silakan waktu yang tersisa saya persilakan untuk diskusi.
Silakan Ustaz Hasan saja yang menunjuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi yang disampaikan tentang pertanyaan itu kitabnya dalam takdir keluaran berapa? Tadi disampaikan Iya. bacaan yang berapa? Terus yang berikutnya batasan antara istilah Jimat, Sunni dan Sahabat. Iya. Baik. Ya langsung aja. Jadi yang pertama tadi hadis riwayat siapa? Tadi Yang membagi menjadi 73 itu kan ada ini kita disampaikan. oh iya Lawamiul Anwar Al-Bahiyah gitu. Tahunnya penulisnya wafat tahun 1188 Hijriah. 1188. Sebenarnya ini contoh saja. Ulama-ulama lain ada yang menyusun 72 tuh dengan susunan yang agak berbeda. Dari zaman dulu Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi susun Al-Farq Bainal Firaq agak beda sedikit. Tapi intinya secara garis besar ada yang Mu'tazilah, ada yang Syiah, ada yang Musyabbihah, ada Khawarij, Murji'ah gitu. Kira-kira gitu garis besar. Demikian. Kita tadi Lawamiul Anwar Al-Bahiyah tahun 1188 Hijriah. Imam As-Safarini. Itu yang saya bawakan contoh saja. Adapun yang kedua bedanya Sunni dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Satu lagi apa tadi? Al-Qiblat, ya baik. Jadi ahlu kiblat ini semua yang sholat menghadap Ka'bah itu ahlu kiblat. Masuk di situ berarti Khawarij, Mu'tazilah semuanya ahlu kiblat. Karena semua sama-sama sholat itu menghadap Ka'bah. Maka kebangetan. Kalau ada yang sholat kiblatnya bukan Ka'bah itu kebangetan ya. Ahlu kiblat. Adapun Sunni maka biasanya istilah ini ya sebetulnya dia sinonim Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi biasanya belakangan digunakan sebagai pembeda Syiah dengan yang bukan Syiah. Kalau Syiah disebut Syi'i, kalau bukan Syiah disebut Sunni. Makanya Mu'tazilah masuk Sunni. Gitu. Kayak tadi Ibadiyah Oman itu ya Sunni. Karena bukan Syi'i. Gitu. Tapi yang Syiah yang masuknya Syi'i. Demikian. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah berarti lebih sempit lagi. Kurang lebih kita bisa bilang ahlul kiblah semua yang sholat ngadap Ka'bah. Ahlul kiblah ada yang Syi'i, ada yang Sunni. Yang Sunni ada yang Ahlussunnah wal Jamaah, ada yang Khawarij, Musyabbihah, Mu'tazilah, Murji'ah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Yang tertulis kapan salah sana? Saya jawab sekarang. Oke, saya yang tertulis dulu ya. Wah, disebut namanya. Jarang-jarang pertanyaan tertulis disebut nama. Kenapa kita disuruh iman kepada Taurat, Zabur, Injil padahal Al-Quran paling benar? Begini Bapak yang bertanya. Waktu Kanjeng Nabi mengamalkan firman Allah, "Qul fa'tu bit-taurati fatsluha in kuntum shadiqin." Nabi disuruh bilang, suruh Yahudi bawa Taurat. Karena kan Yahudi menentang aturan rajam. Gak ada di Taurat aturan rajam. Wes, mana Taurat? Bawa sini. Dibawa Taurat. Waktu itu Nabi dan para sahabat dan orang-orang Yahudi duduk di bawah di lantai lah di karpet. Tauratnya gede ditaruh di lantai. Nabi nggak senang Taurat ditaruh di lantai. Nabi ambil bantal, kemudian Tauratnya diangkat ditaruh di atas bantal. Bantal agak tinggi. Jadi kira-kira seukuran meja meja pendek gitu. Kemudian Nabi bersabda kepada Taurat, "Amantu biki wa biman anzalaki." Aku beriman kepadamu wahai Taurat dan beriman kepada Allah yang menurunkanmu. Hadis riwayat Abu Dawud ini menjadi dalil bahwa di dalam Taurat masih ada firman Allah. Benar. Cuma di dalam Taurat ada apa? Ada campuran tulisan-tulisan manusia. Nambah-nambahin, ngurang-ngurangin. Tapi masih ada ayat-ayat Allahnya. Cuma ya kita nggak tahu secara pasti secara detail yang mana yang ayat Allah mana yang bukan. Bisa para pakar, psikolog atau sejenisnya itu bisa meneliti. Tapi secara umum ya susah bagi orang umum. Makanya kita mengimani Taurat,
Zabur, Injil itu mengimani secara global, secara umum. Kita imani bahwa ini dulunya 100% firman Allah. Lalu kemudian ada yang otak-atik, jadilah firman Allah tidak lagi 100%. Tapi tetap kita hormati. Lihat, kalau Taurat saja ditaruh di atas bantal supaya tidak di lantai, masa Al-Quran ditaruh di lantai? Nah, kira-kira gitu. Jelas ya? Allah alam. Hikmahnya apa kita tahu ada Taurat, Zabur, Injil? Supaya ada 3 poin. 1, kita tahu Nabi Muhammad bukan Nabi ngarang-ngarang. Taurat itu sekarang perjanjian lama, kira-kira itu Taurat. Banyak di situ Taurat. Ini garis besar, kira-kira aja. Zabur itu di perjanjian lama juga, di Salem, Mazmur. Injil itu perjanjian baru. Jadi satu buku besar itu, Bible itu, di dalamnya ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Kalau dibaca, dan memang ada yang pakar-pakar ya, mungkin orang biasa tidak baca, sebaiknya malah tidak, karena khawatir nggak bisa bedakan. Itu di dalamnya justru ada penguat-penguat ajaran Islam. Seperti misalnya nama kota Mekah di surat Al-Imran kan disebut Bakkah. Di dalam perjanjian lama disebut memang nama kota Mekah itu apa? Bakkah, lembah Bakkah, the valley of Bakkah. Bukan menguatkan, dan seterusnya dan seterusnya. Di Quran itu kadang menyebutkan ini ada walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha 'ibadiyas shalihun. Di Taurat di Zabur ada ayat-ayat tersebut. Bener ada di Zabur, memang ada. Jadi menguatkan Nabi bukan Nabi sendiri, Nabi pertama, ada Nabi sebelumnya. 2, bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW berarti valid. Karena Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi ternyata yang disampaikan ada juga di dalam Taurat, Zabur, dan Injil. Yang ketiga, supaya kita mengetahui bahwa yang paling menjaga ajaran Taurat, Zabur, dan Injil adalah siapa? Muslim-muslim, pengikut Nabi Muhammad. Silakan bandingkan pengikut-pengikut yang lain, ngaku ngikut Taurat, ngaku ngikut yang lain, ternyata kelakuannya tidak sesuai. Justru orang Islam, wong Islam mengimani semuanya, kelakuannya sesuai dengan Taurat, sesuai dengan Zabur, sesuai dengan Injil. Secara garis besar begitu. Jadi tetap kita beriman secara global. Adapun Quran, iman secara rinci. Lebih-lebih juga ada tambahan cerita-cerita, nggak apa-apa. Kalau nggak bertentangan dengan Quran, maka nggak apa-apa disampaikan, kita baca, nggak apa-apa. Maksudnya ilmuwan ya, sejarawan seperti kristolog. Pengikut tetap Taurat, Zabur, Injil termasuk golongan kafir dan menjadi musuh Islam. Betul sekali. Jadi kalau mengikut Taurat, mengikuti Zabur, mengikuti Injil, tapi nggak percaya Quran, maka itu kafir. Ya. Dan sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan musyrikin. Ahli kitab itu Yahudi, Nasrani, mengaku sebagai pengikut Taurat, Zabur, Injil. Dan musyrikin yang lain-lain, agama yang lain, mereka kekal di neraka kalau nggak masuk Islam begitu. Tapi indahnya Islam, meskipun demikian tetap mengajarkan toleransi. Kalau Anda memang sudah kita kasih tahu kebenaran Islam, tetapnya mau ngikutin yang lain, ya silakan, masing-masing tanggung jawab sendiri. Nah, itu toleransi. Bukan termasuk toleransi orang agama lain kita bilang agamanya benar juga, bawa ke surga. Enggak begitu, karena enggak mungkin. Al-Quran Sunnah mengajarkan yang tidak beragama Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau enggak muslim, yang beriman pada Nabi Muhammad SAW, maka dia akan merugi. Ustaz, tapi dia baik. Baiknya itu ya gimana? Kalau bukan muslim berarti enggak percaya Allah misalnya. Bisa begitu. Atau minimal menganggap Quran itu hoax, menganggap Kanjeng Nabi SAW pembohong, ya enggak? Minimal tuh, jahat nggak yang begitu? Jahat, zolim, minimal mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, jahat itu, zolim. Inna syirka la zulmun adzim. Jadi sebetulnya nggak bisa dibilang orang baik begitu aja. Tapi ya kalau baik kepada sesama manusia, sedekah, memberi beasiswa atau apa, ya prinsipnya adalah itu sebagaimana hadis Muslim, ya bisa memberikan
keringanan-keringanan siksaan, bisa kemudian kebaikan-kebaikan di dunia saja, tapi tidak sampai memasukkan ke dalam surga. Allahu a'lam. Ya. Nggih. Ya. Falayyalfirullah. Ya. Memang ada sebagian ulama yang menganggap itu ungkapan banyak saja. Nah itu kuat, pendapat yang kuat. Tapi mayoritas berpendapat itu 72 memang jelas. Soalnya Kanjeng Nabi bilang lengkap hadisnya begini. Inna sataftariqul yahudu ala wahidatin wa sab'ina firqah. Wa sataftariqun nasara ala thintaini wa sab'ina firqah. Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah. Jadi kalau memang 71, 72, 73 itu cuma banyak doang, apa bedanya 71, 72, 73? Paham ya? Iya, Pak. Jadi memang itu mayoritas menganggap itu angka tertentu. Cuma ya jangan ormas-ormas dimasukin nih, ormas ini enggak gitu ya. Lihat pemikirannya. Bisa beda ormas, akidahnya sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa. Bahkan juga perlu berhati-hati. Bisa saja ngaku-ngaku ormas tertentu akidahnya nggak sama dengan akidah ormasnya. Dia malah akidahnya liberal, plural, percaya agama lain bisa benar. Dia malah melakukan kemusyrikan. Ya nama saja ngikutin ormas tertentu padahal apa? Bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Paham ya? Jadi lebih penting tuh yang esensial tuh kita tuh bagaimana ya? Itu yang penting. Makanya sampai Ibnu Taimiyah jadi akidah wasithiyah. Akidah wasithiyah ini disetujui ulama semua kalangan waktu itu. Enggak cuma yang yang Hanabilah seperti beliau, Salafiyah seperti itu, enggak, yang Asy'ariyah Maturidiyah pun setuju bahwa ini akidah wasithiyah, akidah sesuai akidah salaf. Sebagaimana diterangkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ibnu Rajab Al-Hambali. Di dalamnya itu Ibnu Taimiyah di akhir berdoa, wa nas'alullah an yaj'alana minhum, ini min ahli sunnah wal jamaah. Kita berdoa pada Allah mudah-mudahan termasuk golongan ahli sunnah wal jamaah. Jangan gampang-gampangan mengatakan saya ahli sunnah wal jamaah, panjenengan bukan. Jangan bermudah-mudah gitu. Terus kita berdoa, ya Allah tolong teguhkan aku di atas akidah aswaja. Jelas ya Ustaz Abrar? Oh, silakan Ustaz. Silakan. Bagaimana kita mengatakan bahwa Imam Syafi'i Nggih. Maturidiyah. Kemudian saya mengatakan bahwa antara Asy'ariyah dan Asy'ariyah itu bersama. Iya. Sedangkan apa ya? Dia itu kalangan yang disebut Wahabi dan Salafi. Ini berbeda sekali dengan apa yang diyakini oleh Asy'ariyah. Oke. Sehingga kita dapat ada sebagian yang dulu berakidah meyakini terkait dengan akidah yang sama dengan tadi yang disebutkan di antaranya atas penetapan asma dan sifat sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah dan Rasul. Kemudian setelah dijelaskan atau mendapat penjelasan tentang akidah asalnya dia bingung gitu. Okay. Kemudian dia ganti gitu, ganti loncat ke baik. sebelumnya ke As'ariyah. Dan sehingga kemudian banyak mengkritisi yang disebut tadi akidah Wahabi antara tadi dan malah kemudian juga menjadi. Ya, jadi Wahabiyah itu menurut Muhammadiyah masih bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Wahabi itu bagian dari keluarga besar Salafiyah. Ya, Salaf itu biasanya ya Ibnu Taimiyah, Al-Qadhiyah kayak gitu-gitu. Nah, Wahabiyah ini satu bagian. Dia ada beberapa mungkin ya rincian-rincian ya, kadang-kadang secara pemilihan kata itu nggak sama persis seperti yang lain-lain, tapi masih Asy'ariyah, masih Asy'ariyah, Salafiyah itu Al-Hadis. Yang mana Al-Hadis itu merupakan bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana diterangkan ulama-ulama Asy'ari sendiri misalnya, contoh, banyak dari mereka mengatakan itu bahwa Salafiyah masuk Ahlussunnah wal Jamaah. Misalnya Imam Al-Amidi mengatakan wa amal firqatun najiyah fahiya al-asy'ariyah wa salafiyah. Dari Maturidiyah juga sama, Imam Az-Zabidi, Murtadha Az-Zabidi ketika mensyarah Ihya Ulumuddin, beliau Maturidi. Beliau katakan al-muradu li ahli sunnah wal jamaah al-muhadditsun wal asy'ariyah wal maturidiyah. Masuk di situ muhadditsun. Al-hadis itu maksudnya Salafiyah, masuk di situ Wahabi. Syekh Ahmad Thayyib juga sama, Syekh Ahmad Thayyib, Syekhul Azhar juga nyatakan Ahlussunnah wal Jamaah enggak cuma Asy'ariyah Maturidiyah.
tapi juga mencakup al-hadis. Mereka ketemu ulama-ulama Wahabi Mesir, Syekh Mu'tasan, ya, Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Kata Syekh Ahmad Thayyib, antum ahlul hadis. Kalian inilah yang dimaksudnya ahlul hadis. Dan Syekh Ahmad Thayyib pun pernah ngajar di Riyadh di Jamiatul Imam. Syekh Ahmad Thayyib. Habib Al-Jifri, Habib Ali Al-Jifri berkali-kali di berbagai forum mengatakan Wahabi termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Habib Ali Al-Jifri, makanya ya ini perlu diketahui. Habib Rizik Syihab juga sama, di tes disertasi beliau. Disertasi beliau itu di kampus di USIM ya. USIM itu di Negeri 9. Ini Negeri 9 ini Wahabi haram. Enggak boleh. Mufti Negeri 9 itu mengharamkan paham Wahabi. Tapi Habib Rizik di disertasinya menyebut Wahabi Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk. Jadi memang Salafiyah, ya Salafi, Asy'ari, Maturidi itu bagian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antara mereka ada perbedaan tapi dalam rincian saja. Dan sesama mereka tuh saling ada bedanya juga. Misalnya Asy'ari ada juga yang menetapkan sesuai dengan pakai istilah isbat, begitu ada. Maturidiyah lebih lagi. Ada kitab Nazmul Faraid pernah saya bahas ulas kira-kira selama berapa bulan lah. Itu menyebutkan 40 perbedaan Asy'ariyah dan Maturidiyah. 40. Salafiyah itu sama dengan Maturidiyah dalam 25 dan sama dengan Asy'ariyah dalam 5 kasus. Sisanya berapa berarti? 25, 5, sisanya 10. 10 itu beda sendiri Salafiyah. Jadi ada 40 kira-kira nih, 40 perbedaan Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Antara Asy'ariyah dengan Salafiyah bedanya 5, kira-kira 15 ya, 15. Dan antara Maturidiyah dengan Salafiyah bedanya berapa tadi? Enggak, ulang. Antara Salafiyah dengan Maturidiyah bedanya 15 dan antara Asy'ariyah dengan Salafiyah bedanya 10 tambah 25, 35. Itu isinya rinci-rinci yang kalau saya terangkan di sini terlalu berat lah kira-kira. Gampangnya misalnya soalan sifat khobariyah tadi. Istawal arsy yadullah lima manakan tasul lima khalaqtu biadai. Ya Maturidiyah dan Salafiyah umumnya melarang takwil. Umumnya mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu melarang takwil, termasuk Maturidiyah mayoritasnya melarang takwil. Enggak boleh takwil. Banyak Asy'ariyah juga melarang takwil, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani. Enggak boleh. Ya. Tapi biasanya yang disampaikan adalah ya pendapat mainstreamnya itu takwil boleh. Tapi pendapat kedua, pendapat pertamanya adalah tidak ditakwil. Kayak gitu. Bisa dimengerti ya. Dan nggak ada Wahabi yang mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk, nggak ada. Dia cuma bedanya cuma mau diterjemahkan atau enggak. Itu isu rinci lagi. Maturidiyah membolehkan menerjemah Maturidiyah. Terang-terangan Imam Al-Bayadhi. Bahkan Imam Abu Hanifah pun katakan boleh diterjemahkan Maturidiyah. Jadi kalau Maturidiyah Ahlus Sunnah juga, Salafiyah enggak, itu kalau kata Sayyid Jamaluddin Al-Afghani itu standar ganda. Kata Syekh Muhammad Abdul. Syekh Muhammad Abdul nulis buku akidah. Dan beliau kalau antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah dimaklumi perbedaannya. Tapi giliran Asy'ariyah dengan Salafiyah enggak, kira-kira gitu makna ucapan beliau. Itu standar ganda. Harusnya apa? Dimaklumi juga karena sama-sama perbedaannya rincian, sama-sama percaya Allah punya sifat, sama-sama percaya apa tadi? Takdir dan seterusnya. Apa yang kita sebutkan tadi itu ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian satu bisa dipahami ya. Allah bisa. Tinggal tambah ilmu. Kadang-kadang kalau belajar kurang tuntas, setengah-setengah seringkali ya gitu, berpindah dari ekstrim satu ke ekstrim lain. Dulu waktu Wahabi dia ngafir-ngafirin Asy'ari gitu misalnya. Udah jadi Asy'ari ngafir-ngafirin Wahabi. Ya, itu karena kurang tuntas kira-kira gitu. Jangan sampai begitu Allah. Gimana? Silakan. Sebenarnya hadir dengan Ustaz itu, tapi lebih dari sini kan dalam saya pun ada kalau ini mengenai bahwa saya yang itu yang begini ya, kalau lain mengenai bahwa saya yang itu. Ya, itu dia yang tadi saya bilang. Oh iya. Makanya yang penting bukan nama, yang penting bukan afiliasi, yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah ada perbedaan-perbedaan internal dalam isu yang rinci. Dan itu nggak apa-apa, sah. Syekh Muhammad bin Utsaimin itu terangkan bahwa para sahabat pun berbeda dalam rincian akidah di 3 isu. Udah sering saya ulang.
dalam isu apakah Kanjeng Nabi melihat Gusti Allah dengan mata kepala di Mi'raj. Ada yang sahabat bilang iya, ada yang bilang enggak, melihat dengan mata batin. Perbedaan kedua, apakah yang ditimbang di akhirat nanti amal solehnya, atau kitab catatan amalnya, atau orang yang beramalnya? Itu akidah, beda. Yang ketiga, apakah nanti di alam kubur yang di non muslim dan umat Islam saya Nabi Muhammad ditanya atau tidak? Man rabbuka man nabiyuka ma dinuka. Beda pendapat. Tapi sesama sahabat semuanya Ahlussunnah wal Jamaah. Ini Ahlussunnah wal Jamaah bisa saja berbeda dalam kata-kata istilah Ibnu Taimiyah. Bahkan Ibnu Taimiyah katakan, enggak mungkin Ahlussunnah wal Jamaah sepakat dalam semua urusan, enggak mungkin. Ada. Jadi kalau bahkan Syekh Ali Al-Halabi, Syekh Ali Hasan itu bilang, saya bisa menyusun akidah salafiyah menukil hanya dari ulama Asy'ariyah. Memang bisa. Makanya terlalu membedakan secara kaku itu tidak sesuai dengan kenyataan di kitab-kitab kuning. Gitu. Bisa dimengerti ya? Ini Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi bilang, saya bisa menyusun kitab akidah salafiyah semua nukilannya dari ulama Syariah. Karena ulama Syariah bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Sama mereka juga beda pendapat. Bisa dipahami ya? Ya, tunggu sama. Ya. Makanya yang aman Muhammadiyah tuh ya, ada juga orang masuk banyak lah di Indonesia. Gak cuma Muhammadiyah yang seperti bahwa tiga-tiga ini termasuk Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk Wahabi, Asy'ari, Maturidiyah, Hanafi atau Atsari, semuanya masuk Ahlussunnah wal Jamaah. Perbedaan apa? Rincian. Nanti semua belajar yang benar, ngamalkan yang benar, dakwahkan yang benar, jaga umat dari akidah yang menyimpang. Allah. Oh ya, baik. Saya pikir cukup demikian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari ini. Wah, sudah kelewat 3 menit maghribnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Nasbunallahu fatun qaribun wa syu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arfa TV.